Saat itu, Anandi terus memikirkan keadaan Gauri. Nenek Kalyani berpikir dia akan memasukkan Anandi ke sekolah agar dia bisa melupakan hari-hari buruk dan melupakan masalahnya. Kemudian, Gehna memberitahu Nenek Kalyani bahwa Anandi khawatir dengan Gauri. Saat itu, Gauri sedang berbicara dengan Anandi dan bertengkar dengannya. Anandi mendengar suara dan kemudian terputus. Di sisi lain, Asa sedang menunggu Abi. Tak lama kemudian, Abi datang dari kejauhan. Dia sangat bahagia melihat Asa dan tersenyum. Asa juga tersenyum pada Abi. Mereka berdua saling berlari dan menatap satu sama lain. Kemudian, Abi membuka tangannya untuk memeluk Asa. Ternyata itu hanyalah hayalan Asa. Abi langsung berlutut dan melamar Asa. Asa pun dengan senang hati menerima lamaran Abi. Kemudian Abi memberikan hadiah gelang kaki pada Asa. Ekspresi wajahnya berubah. Dia memikirkan bagaimana menjelaskan ini pada keluarganya. Namun Abi memintanya untuk tidak cemas, semua akan baik-baik saja. Anandi dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Asa. Anandi mengajak Asa tentang cintanya pada Abi. Asa pun memberitahu Anandi bahwa dia dilamar oleh Abi. Anandi yang mendengar hal itu pun ikut bahagia. Dia mengucapkan selamat dan langsung memeluknya. Kemudian Asa berkata dia takut hubungannya dengan Abi tidak ada yang mendukung, bahkan dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan masyarakat tentangnya. Anandi berkata bahwa Asa harus memberitahu Sam agar mereka bisa berbicara baik-baik pada Madansing tentang pernikahannya. Di rumah sakit, Jagdish menelpon Anandi dan menceritakan bahwa Gauri mengalami kecelakaan dan mereka kehilangan bayi mereka. Anandi kaget dan menangis mendengar kabar itu. Di pagi harinya, keluarga Kalyani sedang melakukan puja dan Kalyani bertanya kemana Anandi. Anandi tidak seperti biasanya telat melakukan puja. Tak lama kemudian, Anandi datang dengan wajah sedihnya. Semua orang pun terkejut melihatnya. Kemudian, Kalyani bertanya mengapa Anandi bersedih. Lalu, Anandi menceritakan bahwa Gauri mengalami kecelakaan dan dia telah kehilangan bayinya. Mereka semua ikut sedih mendengar kabar itu. Kalyani berdoa kepada dewa agar Gauri diberikan kekuatan atas kehilangan bayi mereka. Saat itu, ibu Gauri datang ke rumah sakit. Dia memarahi Jagdish atas kejadian yang menimpa Gauri hingga dia kehilangan bayinya. Dia berkata Gauri akan merasakan trauma mendalam dan kenapa kau meninggalkan Gauri demi membahagiakan orang lain. Kemudian ibu Gauri berkata lagi, keluargamu sangat membenci putriku. Dia rela menghampirimu, namun apa balasanmu? Jagdish, kau lebih memilih menjaga perasaan Anandi dibanding Gauri. Gauri menerima telepon dari Anandi dan berkata, kenapa kau menelpon Jagdish? Apakah kau bahagia dengan penderitaanku? Aku telah kehilangan bayiku, apa sekarang kau juga akan merebut Jagdish? Anandi berkata, kenapa kau berbicara seperti itu? Aku sangat khawatir. Saat kita berbicara di telepon, aku mendengar suara yang keras dan tiba-tiba teleponmu tidak aktif. Gauri terus berbicara dan menyalahkan Anandi. Kemudian Gauri berkata, jika kita tidak bertengkar saat di telepon, mungkin aku tidak kehilangan bayiku, Anandi. Jagdish langsung merebut teleponnya dan memarahi Anandi. Jagdish berkata, apa yang kau lakukan? Kenapa kau merenggut kebahagiaanku? Anandi berkata, aku tidak melakukan hal itu. Kau sudah salah paham, Jagdish. Namun, Jagdish tidak mau mendengarkan Anandi. Dia terus memarahinya dan berkata, kaulah penyebab kehilangan bayiku. Kenapa kau menelpon Gauri di saat Gauri sedang mengendarai mobil? Anandi berusaha menjelaskan bahwa dia tidak menghubungi Gauri, namun Gaurilah yang menghubunginya. Jagdish terus berbicara dan dia menuduh Anandi karena Anandi hanya ingin harta keluarganya dan membohongi semua orang dengan sifat lugumu. Anandi pun marah dan berkata, cukup Jagdish, 1% pun aku tidak ingin mengambil hartamu ataupun keluargamu. Jagdish tidak percaya dengan perkataan Anandi. Jagdish berkata bahwa niatmu untuk memisahkanku dengan Gauri sejak dulu. Mereka pun terus bertengkar satu sama lain. Sampai akhirnya Jagdish memutuskan hubungannya dengan Anandi. Dia tidak akan menghubungi Anandi lagi. Dan sekarang di hati Jagdish hanya ada kebencian untuk Anandi. Anandi merasa sedih mendengar perkataan Jagdish.